Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali bersama saya Hasbullah Jaini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 di pembelajaran kedua. Adapun peta konsepnya sebagai berikut. Untuk bahasa Indonesia, KD yang akan kita pelajari adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian untuk mata pelajaran IPA, untuk kompetensi pengetahuannya menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan kompetensi keterampilannya membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kemudian selain itu ada SBDP. Jadi dalam pembelajaran kita selain bahasa Indonesia, IPA juga ada SBDP, yakni memahami gambar cerita. Kemudian membuat gambar cerita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapkan catatan, hal-hal yang kalian anggap penting boleh dicatat, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kalian perhatikan dan amati gambar berikut ya anak-anak. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lucu, lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci. Ada yang tahu apa makanan kelinci? Betul, wortel. Ada yang suka wortel? Iya. Mari kita mengamati. Coba kalian perhatikan, di sini ada dua gambar ya anak-anak. Ini ada Pak Rudi dan Edo. Kalau kita perhatikan kedua gambar ini, tokohnya sama, tempatnya pun sama, tetapi apa yang mereka lakukan berbeda. Sehingga ilustrasi atau tulisan yang ada di bawahnya pun sesuai dengan gambar yang ada di atasnya. Kita perhatikan gambar yang pertama. Perhatikan. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, kalau kita lihat gambarnya sesuai dengan tulisan di bawah sini. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makanan. Pak Rudi dan Edo memberi makanan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kita lihat, di sini juga ada Edo sedang memberi makanan. Pak Rudi juga sedang memberi makanan. Kita lanjut. Ini ada lagi gambar rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah laku lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, berdiri dengan dua kaki. Nah, anak-anak, kalau kita lihat, di sini ada dua gambar, makanya disebut dengan rangkaian gambar. Ada dua gambar. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, apa ini maksud gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi, gambar ilustrasi itu gambar yang dibuat untuk mendukung sebuah bacaan atau teks yang ada di bawahnya. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar yang berupa foto. Jadi kalau misalnya ceritanya tentang Pak Rudi dengan Edo tadi, kita foto, cekrek, dia menjadi gambar ilustrasi, kemudian kita simpan di atas teks untuk mendukung teks atau bacaan tersebut. Yang kedua, gambaran tangan. Nah, gambaran tangan ini nanti yang akan kita belajar
untuk mengasah kemampuan kalian. Gambaran tangan, ini menggambar menggunakan tangan. Tentu gambarnya harus sesuai dengan teks yang ada di bawahnya. Jadi penggunaan gambar ilustrasi harus sesuai dengan kebutuhan isi bacaan atau teks tersebut. Contohnya begini, misalnya Edo sedang memberi makan kelinci, maka gambarnya menggambarkan Edo sedang memberi makan kelinci. Ya, jangan Edo yang sedang berlompat menirukan, salah. Jadi kalau teksnya memberi makan, maka gambar ilustrasinya pun harus memberi makan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam. Cergam itu cerita bergambar. Kemudian komiks, pamflet, koper, kartun, dan karikatur. Nah, intinya kalau ada teks kemudian disertai dengan gambar, itu namanya gambar ilustrasi. Ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilan dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa gambar ilustrasi itu dibuat untuk memperjelas. Ya. Objeknya bisa berupa gambar manusia, kalau teksnya manusia. Kemudian bisa berupa hewan, kalau teksnya menceritakan tentang hewan. Atau tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar. Kalau ceritanya tentang hewan, maka gambarnya harus kita buat gambar tentang hewan sesuai yang ada di dalam cerita tersebut. Jangan kalian gambar tiang listrik, ya. Jadi objeknya itu harus disesuaikan dengan isi bacaan. Nah, sebelum kalian menggambar, ada langkah-langkah dalam pembuatan gambar ilustrasi, ya anak-anak. Kita dulu pernah belajar bagaimana membuat sebuah karangan. Selalu yang paling atas itu adalah ide pokok atau gagasan. Nah, apa itu gagasan? Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Contohnya tadi, gagasannya adalah tentang kelinci. Setelah kelinci, kemudian adegan apa? Oh, adegannya tentang memberi makanan. Saat memberi makanan, siapa saja tokoh yang ada di dalam situ? Ada Pak Edo, ada Rudi, ada Pak Rudi, ada Edo, misalnya. Bagaimana suasananya? Suasananya menyenangkan, misalnya. Kelincinya senang mendapat makanan. Dan media apa yang digunakan? Media apa yang digunakan dalam pembuatan gambar ilustrasi tersebut? Apakah menggunakan kertas? Apakah menggunakan kain? Apakah secara digital? Menggunakan komputer atau handphone? Bisa saja. Nah, setelah gagasan ada, kita tuangkan ke dalam sketsa. Jadi sketsa, gambaran sementara. Kita gambar, perlu hati-hati, gunakan pensil, sehingga kalau salah bisa dihapus. Setelah selesai kita sketch, baru kita beri pewarna biar lebih hidup. Ya. Untuk mewarnai ini dapat dilakukan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kalau daunnya hijau misalnya, kita bisa kasih warna hijau. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Sesuai dengan medianya, ya anak-anak. Nah, ini media alasnya. Bapak tadi sudah jelaskan. Media alas itu merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Ada beberapa, bisa berupa kain, bisa berupa kanvas, bisa berupa kertas, bisa berupa komputer kalau dia yang digital. Nah, dalam menentukan media ini tentu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kemudahan. Kalian terbiasa dengan menggunakan apa? Kalau orang yang biasa menggunakan komputer, silakan menggunakan komputer. Terbiasa dan menggunakan kanvas, boleh. Menggunakan kertas juga boleh. Nah, media juga akan berpengaruh terhadap hasil. Apakah dia awet,
Apakah saat disimpan dia akan bisa bertahan lama? Tentu ketika kertas dengan kanvas akan berbeda. Selanjutnya adalah media pewarna. Bisa berupa pensil warna, jadi tergantung dari media alasnya tadi. Ini media alasnya. Kalau misalnya kertas, maka menggunakan pensil warna. Kalau dia kanvas, bisa menggunakan cat air. Nah, anak-anak, tadi saya sudah sampaikan kita akan berlatih. Ini temanya sudah ada, sudah disediakan. Temanya hewan kesayanganku. Kemudian nanti kalian buat satu teksnya, ya, minimal satu paragraf. Kemudian buatkan gambar ilustrasinya. Ini untuk tugas pertama kalian, ya anak-anak. Nanti akan ada di penugasan di Google Classroom-nya. Nah, dalam pembuatan gambar ilustrasi itu sebenarnya gambar itu menunjang teks. Tapi ada kalanya di soal-soal ada sebuah gambar, kalian buatkan teksnya dari gambar ilustrasi itu. Jadi dibalik. Contohnya pada yang berikut ada 3 gambar. Misalnya pada gambar ini kalian buatkan teksnya. Kelinci di halaman rumahku bermain dengan sangat gembira. Ia berlompat ke sana kemari. Misalnya seperti itu. Tentu teksnya berbeda dengan teks ini. Ya, teks yang tadi digunakan untuk teks yang ini. Tapi ini tidak ditugaskan. Tugas yang pertama yang tadi ya. Kita lanjut anak-anak. Setelah kalian mengerjakan yang tadi, ini materi yang baru. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Nah, anak-anak, kaki itu merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Pada pertemuan sebelumnya di pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Pada intinya, organ gerak pada manusia dan hewan itu adalah organ yang berguna untuk bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Nama organ gerak kaki. Fungsinya utamanya adalah untuk bergerak ini pada kelinci. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depannya. Nah, tugas kalian anak-anak, ini tugas kedua ya. Nanti dikirim pada lembar kerja yang kedua. Nama hewannya ikan, katak, burung, ular, kadal, kambing, ada 6. Kemudian kalian cari referensinya, boleh dari buku, boleh dari internet. Nama organ geraknya apa saja, kemudian kalian jelaskan fungsinya. Seperti ini contohnya ya. Selanjutnya kalian tugas yang ketiga, buatlah semirip mungkin sebuah model kerangka menggunakan karton. Apa saja bahan-bahannya? Ini kertas, karton atau kardus tebal, gunting, pensil, kemudian penghapus, kemudian penggaris.
Kemudian gambar pada pola, nanti gambarnya ada pada contoh. Kemudian setelah digambar, gunting kertas sesuai pola, kemudian digabungkan. Ini contohnya ya. Kalian boleh berkreasi dengan contoh yang lain. Ada beberapa tambahan, model tambahan. Misalnya ini bukan dari anggota tubuh kuda, tetapi untuk menghubungkan antara badan dan kaki kuda di sini ya. Begitupun dengan ekor juga begitu. Kalian boleh berkreasi dengan model-model lain. Nanti setelah dibuat, dipoto, kirimkan pada tugas di Google Classroom. Saya kira itu anak-anak untuk materi hari ini. Silahkan kalau belum paham, diulangi lagi menonton videonya sampai kalian mengerti. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.